bagaimana kok bisa Bapak Presiden sampai melihat karyanya? Saya kecil-kecil itu hampir 1 miliar ada Perputaran. Saya lihat lato-lato sedang tren. Kiranya Pak Putu merupakan inspirasi daripada seluruh seniman. Kalau mau belajar bisa. Selamat pagi. Hari ini saya mendatangi seorang seniman yang tidak asing lagi karena karya-karyanya sudah mendunia. Kemudian seniman ini sudah malah didatangi oleh Bapak Jokowi sendiri. Betapa uniknya apa yang telah dihasilkan oleh namanya Bapak Putu. Sebelum kita berbicara ngobrol-ngobrol yang didampingi oleh tim Gurunya dulu. Dulu ini gurunya Pak Putu. Jadi sebelum kita ngobrol sama Dulu di sekolah. Dulu di sekolah dulu, sekarang juga masih dosen, merupakan juga tim kreatif grup Pak Putu di sini. Karya-karyanya sudah mendunia, nanti Pak Putu bisa menceritakan karya-karya apa yang sudah diekspor dan lain-lain, sehingga kita terbuka mata kita. Ternyata ada seorang seniman muda yang sangat digemari karya-karya karena karya-karya klasik dirubah menjadi karya kontemporer. Oke Pak Putu, apa kabar hari ini? Baik. Tolong ceritakan Pak Putu kok bisa punya karya-karya yang sungguh luar biasa ini. Malah mungkin di Mas Ubud ini seluruh toko deretan ini semua Pak Putu. Ini berarti tim kreatifnya Pak Putu, kerajaan Pak Putu sangat digemari oleh wisatawan lokal maupun luar. Coba Pak Putu ceritakan umurnya berapa, mulai kapan kegiatan ini? Awalnya saya seorang pematung di kampung, pematung kayu, pematung tradisional. Terus saya sekolah seni rupa di Batu Bulan, belajar tentang seni modern gitu. Terus karena kebiasaan kita mematung di Desa Mas itu, kita terkenal dengan patung kayu. Untuk bayar sekolah dari patung kayu gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Itu sekitar 25 tahun yang lalu. Iya. Saya umur 17 tahun udah matung. Waktu saya sekolah udah saya matung, patung kayu. Terus di sekolah saya belajar tentang posisi, tentang proporsi, tentang objek-objek seni. Terus saya habis sekolah saya kembangkan di rumah, mulai berkarya kecil-kecilan. Terus karena hobinya di sana, nggak pengen monoton gitu. Terus berkarya, punya toko kecil. Jadi ada beberapa customer yang request, Pak Putu bisa bikin gini, bisa bikin itu, kayak gitu. Pas dengan hobi di sana, terus ada mendanai hobi tersebut. Saya padahal belum pernah bikin, saya bilang saya mencobalah, saya pasti bisa gitu. Dengan tekad dan niat yang semangat itu, coba-coba jadi gitu. Terus mulailah percaya diri jadinya, mulai dari menerima order itu. Order 1 sukses, lagi order yang kedua sukses. Habis itu punya dikit uang, eksperimen lagi, terus bereksperimen. Nggak kayak sekarang ada YouTube itu lebih gampang belajarnya lewat HP. Zaman dulu itu kan masih tradisional. Ya, masih nonton TV, itu masih tradisional lah. Belajarnya lewat otodidak gitu. Kalau sekarang udah gampang belajar lewat HP udah. Ya. Nah, karena itu udah seiringnya waktu, ada beberapa desainer internasional datang. Ya, jadi kita nyambung sama mereka. Ada beberapa proyek di luar, di Eropa, di mana-mana, di Amerika, Beverly Hills. Ya. Dan juga beberapa hotel bintang 5 di Bali, kita yang bikin interior di lobinya. Kayak di Meridian, Maya Hotel, Awarta. Banyak bintang 5 di sini, kita yang bikin artworknya. Artwork, ya. Jadi kita sebagai seniman, suatu kebanggaan. Di sanalah titik gininya. Bangga gitu, karya kita disenangi gitu.
Terus ngomong-ngomong, bagaimana kok bisa Bapak Presiden sampai melihat karyanya? Karya apa aja sih yang diminati oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri? Nah, pas waktu itu masa-masanya COVID itu Pak, saya kan kaget juga Bapak Presiden mampir gitu. Pas ada acara di Ubud gitu, pas beliau lewat, mampir ke The Object. Ya. Oh, mampir ke The Object ya? Ya, mampir ke The Object, ke toko saya. Dan saya dengar sampai ke pameran di Art Center juga, Ya. Bapak Menteri, Bapak Pas Presiden. kebetulan suasana pandemi itu, setelah pandemi, Ibu Putri Swastini Koster mengadakan IKM Bali Bangkit itu Pak. Kita secara IKM kecil merasa terbantu dalam masa susah itu, diadakan pameran gratis, dicarikan customer di sana, dipromosikan gitu, tanpa biaya tuh. Semua gratis, dipromosi gratis, disupport lah. Jadi mental kita sebagai seniman jadi tambah semangat, terangsang. Jadi ketemu-temu orang-orang pejabat-pejabat, orang-orang besar di sana, orang-orang hebat lah. Bersyukur. Ya, makanya saya juga sangat heran betapa karya-karya Pak Putu ini dari Mas Ubud ini bisa sampai dilirik oleh hotel-hotel bintang 5 luar maupun dalam. Kemudian karya-karyanya bukan dari kayu aja. Ya, Mungkin banyak kita lihat nanti di sini kita ada di logam, logam. ada di keramik juga, di fiberglass, ada di gelas, daur ulang kaca. Nah, daur ulang kaca ini Ya, kayak inilah rasanya, contohnya. produk Ini- yang ini gelas baru. minum nih, Pak. Ini waktu Covid apa? setelah Ya, waktu COVID. Waktu Covid belum ya. mau mendesainnya. Ya. Bikinnya waktu COVID gitu. Oh. Waktu COVID kan banyak Ya, waktu, Pak. banyak waktu Sama dia. gitu. Nah ini nggak ada yang jual. Nggak ini. ada. Nggak. Jadi inilah Ya. tim kreatifnya Jadi karya Pak karya Putu ini luar apa biasa. namanya, karya lain daripada yang lain. Nah, Kira-kira dari tim kreatif Pak Putu ini seorang dosen dari lulusan Jogja. Kira-kira saran-saran apa yang bisa diberikan untuk Pak Putu untuk membuat kreativitas yang lebih baik lagi? Oh, kebetulan saya dulu waktu Pak Putu ini jadi siswa saya Pak ya, di sekolah seni rupa dulu, memang beliau ini orang yang kreatif dari waktu beliau jadi siswa gitu loh. Jadi apa namanya, selalu ada ide-ide yang baru muncul dari benak hatinya dia. Nah, justru karena itu jadi saya membina untuk mengembangkan kreativitas itu dan jangan berhenti untuk menggali, mencoba praktek gitu. Jangan hanya di dalam pikiran saja. Pokoknya di praktek harus apa yang dipikirkan oleh dia tuh harus dikerjakan gitu supaya terwujud kayak apa gitu. Nah, di situ kalau memang apa namanya orang tidak akan pernah dengan kepuasan salah satu karya, itulah orang kreatif. Selalu ingin menggali terus begitu. Jadi kalau saya menyarankan kepada Pak Putu itu itulah untuk menggali terus-menerus kreativitas yang lebih lebih diminati atau mendukung selera masa kini gitu. Itu jangan terlalu terpaku kepada kepada bentuk-bentuk yang tradisional, yang klasik dan lain sebagainya. Bukan berarti meninggalkan Pak ya. Itu merupakan dasar. Tapi kita merubah ya, mendeformasi lagi gitu loh, supaya menjadi bentuk yang baru, tetapi tidak kalah penting daya tariknya begitu. Sehingga ya masyarakat umum bisa tertarik dengan barang itu dan bahkan ingin memiliki juga gitu. Ya, itu sangat bagus. Tim kreativitas yang ada di Pak Putu itu luar biasa. Saya ingin tahu Pak Putu, dulu sebelum COVID, bagaimana sih ekspor yang dilakukan oleh Pak Putu? Kemudian setelah COVID ini sebenarnya berapa persen sih tamu sudah kembali? Kemudian ekspor kemana saja sudah dilakukan sebelum COVID? sebelum COVID kira-kira lumayan penjualan kita setiap bulannya, hampir di toko saya kecil-kecil itu hampir 1 miliar ada Perputaran ya, per bulan. Ya COVID ya jelas tutup. setelah saat COVID tutup. Nah, kemudian sekarang Belum stabil, udah mulai. Ya, Sekarang sudah mulai. udah gini, udah mulai pelan-pelan lah.
pelan-pelan ada ke proyek ke Chili, ada beberapa ke Eropa, udah mulai. Oh, sekarang udah mulai ekspor. Udah mulai. Nah, Tapi kalau- tidak kayak Seperti dulu. Nah, kalau yang dulu ekspor terbesar kemana? Ke Europe, ke Europe, Eropa, ke kemana-mana aja. Barang-barang apa aja itu? Kebanyakan interior, Interior. ya barang pakai lah, kayak meja, kursi, lampu kayak gitu, piring, gelas minum. Wah, berbicara Karena kita mengerjakan custom, custom ya? ya Oh, sistem lain pada yang lain gitu. Iya, iya. Di sanalah kemenangan kita. Eh, Ngapain kita orang jauh-jauh cari ke Bali, sedangkan di sana udah ada gitu. Kalau makanya kita harus berpikir lain pada yang lain. Gitu. ya, jadi beda. Beda. Ya. Pak Putu beda, Pingin tampil beda. tampil beda, Ya. beda tetapi khusus untuk barang-barang kebutuhan ekspor. Ekspor. Nah, tapi saya sangat melihat ada sebuah karya kursi yang bisa untuk memijat. Nah, itu dapat dari mana sih inspirasinya? Oh, itu gini loh? ceritanya. Pas saya lihat TikTok, saya lihat lato-lato sedang tren. Oh, lato-lato itu. Ya, lato-lato Oke. itu sedang tren. Oke. Terus saya lihat, saya ada bola nih. Ya. Tak coba main-mainin. Ya. Bikin kursi seperti ini. Nah, ini kursi. Kursi ini. Terus ininya kan tak giniin kepalanya. Iya kayak pijat. Nah, boleh saya coba nggak nih? Ya boleh. Ini kursi yang untuk mijat, tapi ini memang luar biasa. Coba saya coba ya. Ya. Jadi fungsinya sebagai tempat duduk dan untuk memijat gitu. Di terapi. Kayak terapi jadinya. Kalau pegal lah gitu misalnya kan duduk gitu enak tuh. Waduh, luar biasa nih apa namanya yang merengkel-merengkel di Barangkali itu di- bisa di- bisa pecah bisa itu. pecah. Apalagi Ya. pakai minyak Prabu. Wah, minyak Wah, Prabu top sekali. luar biasa. Minyak Prabu aja gini dikit nih. Gini, bagus sekali. Wow. Nah, ini luar biasa. Ini dari apa bahannya ini? Ini dari stainless steel. Ya. Stainless steel dan ini kayu, kombinasi kayu dengan logam gitu. Ya, ya. Ya, itu luar biasa nih. Saya panggil ini kursi lato-lato Oh, namanya. kursi lato-lato karya Pak Putu Mas. The Object. Nah, itu loh. Ya. Ini berapa dijual ini? Segini paling 2,5 juta. Nah, ini kalau Pak Presiden lihat jangan-jangan bisa dibeli nih. Ya, itu loh. Jadi, nah, Ya. itu loh. Terus menteri-menteri siapa lagi yang mengunjungi Ada beberapa menteri ya? Ya, kunjungan. Nah, saya salut sekali kenapa sampai pemerintah tuh Kita ini- seniman kecil merasa bangga, ya. merasa bangga. Sekarang kira-kira pariwisata khususnya di Ubud ya, berapa persen sih tamu yang sudah datang ke Ubud Oh, kalau tamu banyak datang, tapi kan dia masih liburan. liburan? Ya. Nah, dibandingkan dengan sebelum ekspor sebelum masih, maksudnya Kalau ekspornya masih karena saya dengar sih pengiriman masih mahal gitu. oh, pengirimannya mahal. Kemarin saya lihat karya Pak Putu diekspor ke Thailand, Chili, Chili, ke Chili ya? ya. Itu berapa tinggi patung yang dibuat? 4 meter patung 4 Buddha. meter. Waduh. Mau taruh di museum apa hotelnya itu. Seniman juga yang. Nah, kapan-kapan saya Ya. ingin mengulik, Ya. artinya menyelidiki bagaimana sih pembuatan patung yang 4 meter itu Ya, ya, ya. besarnya mungkin satu kontainer sendiri. Ya, ya, ya. Bagaimana sih cara buat? Suatu Ya. saat saya akan gerebek studionya Pak Putu siap, ini. siap, gitu loh. siap. Nah, sekarang untuk barang-barang di sini tuh saya lihat banyak sekali ada lampu-lampu unik kan, yang tidak ada di toko. Ya, ya. Di sini banyak dijual. Kemudian Dan banyak selalu baru. selalu baru. Selalu baru. Nah, artinya satu produk itu tidak sama, tidak monoton. Juga Kemudian hobi juga di sana. hobi dibikin baru, kreasi baru, kreasi Ada baru tantangan, ada tantangan. untuk tantangan. Nah, itulah ini Pak Putu ini sangat bangga. Saya juga seorang seniman, melihat seniman ini yang setengah stres, setengah gila. Kalau tidak Kalau di Bali, kalau budo-budo namanya. kalau di Bali itu budo-budo, gila-gila dikit tapi kreasinya, produksinya, karya-karyanya Tapi mendunia. kita di objek loh Pak, kita open dengan teman-teman seniman. Kalau mau sharing berpengalaman ilmu, silahkan datang ke objek. Kita konsultasi tentang seni dan material. Saya lihat nanti setelah kita lihat barang-barang di sini, saya pengen juga ke showroom yang sebelah Ya, siap, itu. siap. Itu 2 showroom yang ada di Mas Ubud ini
semua dijiwai oleh karya-karya Pak Putu. Nama lengkapnya Pak I Putu Pardika. I Putu Pardika, sudah dikenal banyak oleh pejabat-pejabat kita, di mana pejabat kita melalui Menteri Kreatif telah banyak membantu masyarakat Bali untuk menciptakan produk-produk kreatif. Semoga Pak Putu juga jangan berhenti, harus konsisten. Ya, Jangan takut. Saya dengar Pak Putu waktu COVID juga tetap berkarya. berkarya. Dan pemerintah juga mensupport. Ya, ya saya lihat Bapak Gubernur Ya. sangat mensupport. Sangat mensupport IKM. IKM. Terima kasih Apa namanya? pada pemerintah. Itulah UMKM sekarang digerakkan. Ya, UKM digerakkan. semua dihidupkan. Dihidupkan. Karena apa? UMKM kita lah sebagai tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia. Jangan lupa itu. Kalau UMKM mati, udah Indonesia ini berat. Siapa yang bisa menciptakan lapangan kerja yang segitu banyak? Kalau perusahaan-perusahaan besar ya bisa dihitung dengan jari berapa sih gitu. Nah justru itu semoga karya-karya Pak Putu ini menginspirasi semua seniman-seniman yang ada di Indonesia, bukan hanya di Bali aja. Saya terinspirasi juga dengan Mister Puisi juga. Terinspirasi dengan kata-katanya. Jadi lebih kuat mental. Ya, jadi kita berkarya bukan hanya karya-karya seni seperti ini, karya-karya sastra juga kita perlu kita kembangkan, gitu loh. Nah, yang di sini yang paling unik apa sih yang paling saya lihat di sini ada porsi untuk keluarga itu menurut saya perpaduan antara klasik dengan sama modern kontemporer. Ya. Nah itu Ada beberapa desain yang udah klasik. Gimana caranya supaya up to date gitu? Tak modif lagi gitu. Udah biasa. saya lihat juga di sini bisa nggak kita Boleh. tunjukkan seperti ini loh Pak Putu nih. Ya. Ini Pak Putu Sama ini kayak ini kan udah desain kuno ini. udah lama, Ya, model tetapi lama. dimodifikasi dengan kulit ya. Ya, nanti maunya ke depannya tak kasih stainless steel ini. Ornamen-ornamennya tak kasih stainless steel. Oh gitu ya. Ya. Nah ini kalau ini satu pasang ini Satu set. satu set ini dengan ini berapa dijualnya? Kalau itu istri saya yang tahu. Saya kurang bagus matematiknya. Ya karena ini seniman, jadi nggak boleh lihat harga. Kalau hitung-hitungan nomor saya banyak salah saya. Tetapi yang jelas karya ini sangat unik. Ya. Nah kulitnya dapat di mana ini kulitnya? Ini dari Jawa, dari Magetan. Dari Magetan. Ya. Kemudian ada Kayunya juga dari Jawa, jati-jati tua. Itu. jati tua ini ya. Bekas-bekas rumah. Nah kemudian ini maksudnya ini, Nah, kalau ini di Bali. ini Bali ini ya? Ya, pematung-pematung lokal. Oh iya Ya, iya. tim kita. Oh ini tim kreatif Ya. anak staff di sini Ya, yang membuat, tim ya. kita. Ya. Anak-anak kampungnya. Nah ini kalau ini sangat unik sekali nih. Ini perpaduan Stainless steel dengan kayu. dengan kayu ya. Wah ini low maintenance, Ya, low maintenance. low maintenance. Ya. Paling-paling debu aja di Ya. lap aja. Kemudian saya lihat lampu-lampu Ya. ini ya. Lampu-lampu ini kan Ah, kalau ini misalnya ini kan jelag ini. Ya, ya, Ini ya. jelag-jelag ukiran rumah oh, itu. ya. Tak pakai lampu gitu. Ya. Bisa nggak kita Boleh. melihat Ya, ya. ke seberang sana ya? Ini karya yang sangat luar biasa. Ini karya-karyanya memang Ini sudah unik. mengarah ke fine art, ya, patung-patung. Fine art ya. Ya, ada. Luar biasa ini. Seperti ini. Ya. Waduh, ini Itu kayunya kayu kayu utuh. ya? suar. Kayu suar. Ini akar-akar.
Ini saya lihat karya-karya ini sangat unik. Ini Ya. burung Garuda. Ya, sayap burung ya. Saya burung ya. Nah ini berapa lama membuat karya, bahannya apa ini? Stainless steel. Stainless steel. Ya. Berapa lama membuat ini yang Paling-paling sebulan. Kan 1 bulan. gelasnya satu-satu itu kecil-kecil gitu. 1 bulan? Dipotong-potong dulu stainlessnya terus dirakit gitu. Luar biasa ini. Ini karya-karya. Ini juga mejanya unik sekali nih. Ya. Ini Kalau ini kaca kita open, kita punya kilannya kacanya. Kita motif apa aja bisa, motif daun, motif apa aja bisa. ini betul. Ya, lampu-lampu ini sama juga. Ini wah betul-betul Kalau sangat- ini membuat suasana apa namanya bergerak gitu loh Pak. tidak diam bergerak. Iya, iya. Nah, ini suasana Suasana air. bergerak. Karena Pak Putu pikirannya bergerak terus, tidak pernah diam. Itu loh. Sama kayak Mister Puisi bergerak terus, berkarya terus. Ini juga saya lihat Nah, kalau ini batang kayu yang udah di pantai itu tidak kepakai. tidak terpakai ya. Akar yang dibongkar itu ada pilih itu katanya apa namanya posisi yang bagus. Luar biasa ini, betul-betul bisa kita lihat karya-karya seninya Pak Putu ini. Kita harus bangga dengan karya-karya Pak Putu, bukan sekedar karya-karya dengan kayu, dengan stainless steel juga ada. Kalau model-model ini udah kita menggunakan teknologi, Nah, pakai ini- komputer, computerized. Oh, ini teknologi komputerized sudah. Sudah dilakukan. kita ke sana gini sekarang mempelajari. Ini bahannya plat. Ini plat dari logam. Plat. Jadi desain. Didesain di komputer nanti kan. Nah, ini apa nih? Ini Kalau simbol- ini di stainless steel. ini simbol apa ini sebetulnya karya ini? Bikin aja gitu. Yang penting kita senang dulu. Ya, ya. Kita senang nanti orang lain senang itu. Wah, ini betul-betul kita harus bangga dengan Pak Putu ini membuat karya-karya seni yang luar biasa. Nah, seperti Nah, ini kalau pun ini luar bar biasa. untuk kursi-kursi bar ini. Coba, ini dari Kayu. Biasanya kan orang pakai besi. Ya. Ini dengan kayu mereka menciptakan kursi bar. Untuk bar. Ini luar biasa. Ya. Apa aja bisa, Pak. Oh. Yang penting ada gambar, ada ide. Nah, ini untuk apa nih? Ini unik juga ini. Ini untuk duduk, untuk di Nah, inilah Duduk santai baca gitu. karya-karya seni yang inovatif ya. perlu dikembangkan. Karena tanpa seni yang inovatif, kreatif, orang bosan. Ya. Coba lihat lampu itu, coba lihat itu, luar biasa. Kalau ini ditaruh di sebuah gedung menara yang tinggi di New York, waduh, ini jadi perhatian orang ini, ya kan? Jadi karena tempatnya di sini, coba ada di Ya. Pindah tempat aja dah. beda, Taruh di lobi hotel aja dah lain kelihatan. lain kelihatan. Gedung suasana apa namanya? Ya. Ruangan. Ya, suasana ruang. Dan ini kursi yang ada di sini tidak biasa, Ya. tidak biasa dan diciptakan mungkin cuma satu. Nah, sama kayak ini kan konsep kertas. Ya. Kayak kertas ini. Oh ya. Wah, gila ini. Ini konsep keren. kertas nih. Ini keren ini. Tuh, ini keren nih. Kalau ditambah itu lebih bagus Ya, dikasih jok nanti, dikasih Wih, jok kulit. keren ini. Ini konsepnya kayak inspirasinya dari kertas rokok itu tuh. Ya, ya, ya. Pak Puisi lihat kertas. Coba cengkel. diremas-remas begitu dulu, Inspirasinya. dipadu bagaimana Oh, inspirasi dari sana ya. inspirasi kertas rokok. Ya, Ya. inspirasinya dari kertas rokok itu. Waktu ada teman buka rokok, tak lihat kertasnya di gini, di atas meja tak gini. Langsung dibuat. Ada ide. Jadi mebel di sini itu tidak menggunakan standar Eropa begitu Tidak Pak ya. ada. Eropa atau mana ya. Kan itu kan ada standar kursi itu. Tapi Ya. kalau di sini standarnya adalah kemauannya kayak apa gitu loh. Maunya gimana bikin ya itu yang diutamakan gitu. Ini bisa 2 dudukan, 3 dudukan, 4 dudukan. Jika bisa bikin set. Ya. Sebetulnya kita mendatangi Pak Putu di objek Mas ini sungguh membuka hati kita, membuka pikiran kita. Kenapa kita tidak bisa seperti Pak Putu? Kenapa? Bisa. Kenapa seniman-seniman lain tidak seperti Pak Putu? Bisa. Begitu mega showroomnya, kiranya Pak Putu merupakan inspirasi daripada seluruh seniman Kalau mau bangsa belajar Indonesia. bisa. Belajar Sama dan saya juga belajar. belajar dan berkreasi. Ya, niat belajar
Belajar dan intinya belajar. Ya. Ngomong-ngomong Pak Putu ini yang paling banyak ekspornya kemana? Yang sebelum COVID? Europe Europe ya? ya Negaranya tahu nggak negara apa? di mana-mana Hampir kan semua ya hampir Eropa ya? ya Nah, inilah. Amerika juga banyak. Nah itulah, semoga COVID telah cepat berlalu, kemudian wisatawan kembali normal seperti dulu. Sekarang kalau menurut perkiraan saya kan punya hotel di Ubud ya, perkiraan saya baru 60% kurang lah untuk Ya. tamu-tamu hotel ya. Nah mudah-mudahan tahun 2024 bisa 100% kembali. Ya. Itu harapan daripada pengusaha hotel di Bali, sehingga semua menggeliat lagi, bukan Ya. hanya hotel aja, kerajinan juga harus menggeliat. Kita lihat di Tegalalang itu juga masih sepi saya lihat. Ya, Dulu belum stabil. dulu saya lihat truk-truk berjejer untuk ekspor, Iya ya untuk ekspor. tapi saya lihat di sana belum stabil ya. Ya. Nah itu patung-patung apa itu yang di sana itu Pak Putu? Coba. Nah itu patung-patung kayu yang tidak laku dulu tak lukis gitu. Nah ini kreativitasnya kan tidak habis-habisnya. Patung kayu kan pernah nggak. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan suatu kreativitas perpaduan klasik dan modern. Iya. Ini ya, klasik dan modern. Luar biasa ini. Kalau ini pohon Kamboja yang udah mati. Iya, ya. Coba, ini kreasinya luar biasa loh. Ya kan? Ini karya klasik dirubah Ya. menjadi klasik kontemporer modern. Nah ini, coba luar biasa. Udah laku itu, tinggal kirim saja. Sudah laku? Ya sudah laku. Ke luar negeri? Ya ke luar negeri. Ke mana, negara apa? Kayaknya ke Jerman apa ke mana itu? Ke Jerman udah laku nih bro. Coba lihat karya-karya Udah Putu. laku itu, udah laku. Jerman, Chili, Amerika, Eropa. Nah inilah kita harus ikut membantu kreativitas para seniman kita sehingga mendunia lagi. Oh mejanya kan lain kakinya. Nah. Kakinya mejanya lain ini. Nah ini coba lihat. Custom ini meja Coba, makan. ini bahannya apa ini? Ini kayu, di Kayu. bawahnya stainless steel. Kayu terus di finishing kayak Ya gini? di finishing mobil. Waduh, luar biasa. Ini luar biasa nih. Nah, Tuh, relatif juga nggak terlalu mahal. Ya. Ya kan, ini dijual 25 juta. Siapa yang mau beli? Ayo. Ini ada berapa meter ini? 4 meter ada ya? 4 meter. Jadi, inilah karya Pak Putu, The Object Mas Yalah yang penting muter untuk karyawan. karyawan. Jangan terlalu mahal-mahal. Waktu COVID, ataupun waktu sebelum COVID, jumlah karyawan ini berapa? Oh 100-an. 100 orang dulu. Sekarang kira-kira berapa? Ada 30-40 orang. 30-40 berarti 30% karyawan masih tetap bekerja. Ya. Mudah-mudahan tahun 2024 kembali lagi 100 Ya. orang. Harapannya itu. Itulah Itu perbandingannya. Jadi karya seni ini baru 30% bergerak. Ya. Baru mulai. Baru mulai. Baru mulai. Semoga Pak Menteri Kreatif bisa mempromosikan karya-karya seni lagi sehingga ekspor normal kembali tahun 2024. Ya itu udah harapan kita IKM kecil. Ini benar-benar unik. Nah, ini yang lebih unik lagi ini. Kalau nggak salah ini ya, ini dulunya dibuat dengan kayu tapi kecil-kecil. Ya kecil-kecil. Dan ini sebetulnya untuk sesajen Bali ya. Untuk dulang. Dulang. Nah, Luar biasa. kita kasih kaca. Untuk sebuah krano, untuk pendeta itu. Oh ini untuk pendeta. Ya pendeta untuk alat-alat apa namanya untuk ini upacara itu Pak. Hebat. Nanti habis ini kita jalan-jalan ke itu ya. Ke gudang. Boleh. Apa namanya itu? Ke studio. Studio ya. Ya. Studio. Nah, nanti habis ini kita jalan-jalan ke studio, bikin part 2 lah. Ya, studio.